apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film berjudul Intruder yang rilis pada tahun 2020. Film ini bergenre mystery thriller. Di film ini menceritakan sebuah keluarga yang dimasuki oleh orang asing yang mengaku sebagai anaknya yang hilang pada 25 tahun silam. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita simak alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan Sojin yang merupakan tokoh utama. Dia berprofesi sebagai arsitek. Dia sedang melakukan presentasi di hadapan para kliennya. Saat di tengah presentasi, Sojin tiba-tiba pusing, dan akhirnya presentasi digantikan oleh temannya. Ternyata pusingnya Sojin dikarenakan dia terbayang-bayang mendiang istrinya yang tewas karena tabrak lari. Dan parahnya, tabrak lari itu pun terjadi di depan matanya sendiri. Semenjak istri Sojin meninggal, Sojin sering mengalami pusing karenanya. Sojin bertemu dengan temannya yang juga seorang psikiater. Dia berkonsultasi mengenai penyakitnya. Temannya menyarankannya untuk melakukan hipnoterapi atau terapi hipnotis. Tetapi pada saat melakukan hipnotis, Sojin malah melihat masa lalunya pada saat dia kecil, ketika adiknya hilang dari genggamannya saat mereka bermain. Malam pun tiba. Sojin pulang ke rumah. Ia memang selalu pulang larut malam, sehingga itu membuat anaknya, Yena, merasa kesepian. Rumah Sojin sangat besar sekali, tetapi rumah itu hanya dihuni oleh 4 orang saja, yaitu Yena, Sojin, dan ayah ibunya. Ibu Sojin tidak bisa berjalan dikarenakan lumpuh dan memakai kursi roda. Sojin pun menemui Yena. Yena menanyakan kapan ibunya pulang. Ternyata selama ini Yena belum tahu kalau ibunya sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Sojin mengatakan kepada Yena bahwa ibunya pergi ke Kanada karena ada urusan yang penting. Esok harinya saat sedang bekerja, Sojin mendapatkan telepon dari panti asuhan Immanuel. Mereka mengabarkan bahwa mereka menemukan adiknya, Yojin, yang telah hilang pada 25 tahun silam. Sontak Sojin pun langsung menemui adiknya. Ketika bertemu, Sojin merasa nggak yakin sih kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah adiknya. Karena wanita itu tidak tahu sama sekali kejadian di waktu kecil mereka. Wanita itu mengaku bahwa dulu dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang sekarang sudah meninggal. Karena ragu kalau wanita itu adalah Yojin, akhirnya Sojin menyuruh dia untuk melakukan tes DNA. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA pun keluar. Surat itu pun langsung diantar ke rumah Sojin. Saat pulang ke rumah, Sojin mendapati ibunya menangis karena melihat hasil tes DNA tersebut. Ternyata ibunya belum diberitahu perihal Yojin yang telah kembali. Ternyata hasil tes DNA itu menyatakan bahwa wanita itu 99,99% adalah Yojin. Akhirnya mereka menyambut Yojin di rumahnya. Yena nampak tidak suka dengan Yojin. Dan Sojin pun sebenarnya juga masih tidak percaya kalau wanita itu adalah adiknya. Tetapi ayah dan ibunya sangat bahagia mengetahui anaknya yang telah hilang kini kembali lagi. Akhirnya Yojin pun tinggal bersama mereka di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Yojin menelpon Sojin. Dia mengatakan akan menjemput Yena di sekolahnya saat pulang nanti. Sojin yang masih tidak percaya dengan Yojin ini, dia menolaknya. Akan tetapi Sojin sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya mau tak mau ia mengiyakan Yojin. Saat pulang kerja, Sojin melihat Yena yang dulu tidak suka dengan Yojin kini terlihat semakin akrab. Ternyata Yojin lihai dalam mengambil hati orang, termasuk hati Yena dan ayah ibunya. Yena yang sebelumnya tidak suka sayuran, tetapi setelah dengan adanya Yojin, dia menjadi suka sayuran. Hal itu membuat Sojin senang, meskipun Sojin masih tidak percaya.
Ya, paling tidak dia memberikan hal positif kepada keluarganya. Suatu hari, Sojin melihat ada seorang lelaki yang melakukan terapi kepada ibunya. Tetapi orang itu terlihat tidak sopan dalam memperlakukan ibunya. Hal itu sontak membuat Sojin menjadi marah kepada orang tersebut. Tetapi orang itu tidak bisa berbicara dan mendengar. Ternyata terapis tersebut adalah orang yang dibawa oleh Yojin untuk menerapi ibunya. Malam harinya, Sojin menemui ibunya di kamar. Ibunya mengatakan bahwa ia sangat senang sekali karena Yojin telah kembali. Tetapi sekarang ibunya sudah tidak pernah lagi ke gereja semenjak kehadiran Yojin. Padahal ibunya adalah seorang yang sangat taat beribadah. Hal itu membuat Sojin terus berpikir jelek kepada Yojin dan dia susah tidur. Malam itu Sojin akhirnya pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dia melihat Yojin, dan anehnya Yojin mempunyai tato di punggungnya. Sepertinya Yojin tidak menyadari keberadaan Sojin di sana. Esok harinya, Yena meminta ayahnya untuk mengantarkannya pergi latihan balet. Tetapi ayahnya menolak karena ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Bak pahlawan, Yojin pun datang dan menawarkan untuk mengantarkan Yena latihan balet. Sojin awalnya tidak memperbolehkan, tetapi pembantunya tiba-tiba datang dan bersedia ikut dengan mereka. Akhirnya Sojin pun mengizinkannya. Sesampainya di tempat latihan balet, tiba-tiba ada seorang pria asing mengejar Yojin. Pria itu memanggil Yojin dengan nama Baek Soyeon. Yojin yang mengetahui pria itu mengejarnya, dia lari ketakutan. Hal itu membuat pembantunya merasa aneh karena Yojin seolah-olah menghindar dari pria tersebut. Pria itu masih terus saja mencari Yojin. Semacam ada dendam yang menyelimutinya. Yojin bersembunyi dan berlari. Pria itu akhirnya menemukan pembantunya dan memaksanya untuk memberitahu di mana Yojin sekarang. Tiba-tiba pria itu melihat Yojin dan sontak ia langsung mengejarnya. Akhirnya Yojin berhasil ditangkap oleh pria tersebut. Beberapa saat kemudian, Yojin berhasil selamat dari pria tersebut. Dia berada di lift sambil menenangkan dirinya. Si pembantu yang melihat ada luka di leher Yojin semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Tetapi Yojin tetap bersikeras bahwa ia tidak mengenal pria tersebut. Sesampainya di parkiran, di sana terjadi keramaian. Ternyata orang yang mengejar-ngejar Yojin tadi ditemukan tewas mengenaskan. Sontak itu membuat sang pembantu pun terkejut. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka tak saling berbicara. Tiba-tiba Yojin mengerem mendadak dan membawa pembantu tersebut ke suatu tempat. Keesokan harinya, Sojin kaget karena pembantunya tiba-tiba mengundurkan diri. Yojin mengatakan pembantunya mengundurkan diri setelah bertemu dengan seorang pria. Pembantu tersebut menuliskan surat pengunduran dirinya. Sojin yang tahu bahwa itu memang tulisan pembantunya tetap tidak percaya, dan dia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Ayah dan ibunya mewajarkan hal tersebut, dan mereka mengatakan bahwa pembantunya bertindak aneh akhir-akhir ini. Sontak, hal itu membuat Sojin semakin yakin kalau Yojinlah penyebab semua ini. Sojin diberitahu polisi kalau ada bukti rekaman video saat istrinya terbunuh. Sojin melihat video tersebut. Tiba-tiba Sojin pun terkejut karena dia melihat ada Yojin di rekaman video tersebut, walaupun tidak terlihat dengan jelas. Akhirnya Sojin mendatangi temannya yang merupakan psikiater. Dia meminta untuk dihipnoterapi untuk bisa melihat ke masa lalunya saat istrinya terbunuh. Dan benar saja saat dihipnoterapi ternyata memang benar ada Yojin saat istrinya terbunuh. Saat pulang ke rumah, Sojin melihat ada 2 orang asing di rumahnya. Ternyata orang-orang itu dibawa oleh Yojin.
Keesokan harinya, Sojin berusaha menelepon panti asuhan yang dulu menemukan Yojin. Tetapi pihak panti asuhan mengatakan sedang tidak berada di tempat karena sedang ada acara di luar daerah. Sojin yang tidak percaya akhirnya melacak alamat panti asuhan tersebut. Sojin mendatangi alamat panti asuhan tersebut, dan ternyata alamat panti asuhan itu pun palsu. Akhirnya Sojin pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Sojin kaget melihat perilaku orang-orang asing tersebut. Lalu Sojin memaksa Yojin mengaku siapa dia sebenarnya. Sojin membeberkan semua fakta yang ia dapatkan mengenai dirinya. Akan tetapi ayah ibunya malah membela mati-matian Yojin dan tidak peduli apa yang sudah terjadi. Yang terpenting anaknya kini telah kembali. Yojin berakting menangis dan berhasil menarik empati orang tuanya. Ibunya tiba-tiba pingsan, lalu mereka membawa ibunya ke rumah sakit. Sojin yang tak percaya kalau dia itu adalah adiknya, diam-diam mengambil rambut Yojin untuk dicek DNA-nya. Kemudian Sojin pulang. Ternyata ada sebuah ruangan yang terkunci di rumahnya. Saat hendak membuka ruangan itu, tiba-tiba Yena menghalanginya. Yena kurus sekali dan dia seperti menurut sekali dengan apa yang dikatakan wanita asing tersebut. Sojin membantu Yena ke kamar untuk tidur, tetapi orang asing tersebut seperti menjaga mereka dari luar. Yena berkata kalau ia ingin tidur ditemani Yojin dan dia mengatakan kalau setiap hari saat hendak tidur, Yojin selalu mendatangi Yena. Sojin kaget, ternyata selama ini dia tidak tahu kalau Yojin setiap hari ke kamar Yena. Keesokan harinya, Sojin membawa rambut Yojin untuk dicek DNA-nya. Di sana dia bertemu polisi dan polisi itu sedang menyelidiki kematian seorang bernama Park. Tanggal kematian Park sama ketika pembantunya dulu menghilang. Akhirnya mereka memeriksa CCTV di dalam lift. Di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat Yojin, dan detektif itu pun keesokan harinya memeriksa Yojin. Keesokan harinya, detektif itu mendatangi Yojin dan menginterogasinya, karena hanya ada dia pada waktu dan tempat saat kejadian tersebut. Yojin malah mengatakan bahwa Sojin sebenarnya sedang melakukan terapi karena jiwanya terganggu. Ayahnya juga membenarkan hal tersebut. Hal itu membuat detektif menjadi bingung. Yojin menambahkan pembantu itu menyebut nama Sojin sebelum dia menghilang. Yojin pun semakin memutarbalikkan fakta. Singkat cerita, rumah telah diambil alih oleh Yojin. Semua orang dalam rumah tersebut tunduk kepadanya. Kemudian Sojin menemui anaknya. Yena semakin pucat, dan dia sudah mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Bahkan dia mengatakan bahwa Sojin tidak pantas untuk hidup. Sadar kalau itu bukanlah pikiran asli anaknya, Sojin langsung mendatangi Yojin dan menamparnya hingga terjatuh. Ibunya pun datang dan marah. Ia mengatakan kalau sebenarnya selama ini Sojin membenci adiknya dan berharap adiknya tidak ditemukan. Kegaduhan pun terjadi. Sojin mencoba membawa pergi Yena, tetapi Yena tidak mau dan malah menggigit tangannya. Singkat cerita, malam hari Sojin bermimpi. Dia didatangi oleh orang-orang asing. Sontak ia pun terbangun. Ketika terbangun, dia hanya melihat satu pembantu asing. Dan ternyata pembantu asing tersebut mempunyai tato yang sama seperti milik Yojin. Sojin pun langsung menghubungi dokter psikiaternya. Dokter tersebut mengatakan bahkan Sojin pun berhalusinasi karena ia tidak meminum obatnya secara rutin. Keesokan harinya, Sojin yang masih penasaran akhirnya menemukan alamat Park yang terbunuh tempo hari. Sojin diam-diam masuk ke rumahnya.
Di sana dia menemukan foto Haeun yang merupakan anak dari Park. Tak lama kemudian dia mendapatkan kabar oleh orang yang tak dikenal. Orang itu mengabarkan kalau apartemen Sojin yang dulu ruangannya menyala. Sontak Sojin pun langsung mendatanginya. Ketika sampai di apartemen, betapa terkejutnya dia setelah melihat ada sosok mayat di kamar mandinya. Ternyata itu adalah mayat pembantunya yang dulu. Lalu tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang dan menyekapnya. Orang yang menyekapnya ternyata adalah orang yang membunuh istrinya waktu itu. Dan dia juga yang menelepon bahwa dia menemukan adiknya dari panti asuhan Immanuel. Dia mengaku bahwa ia tidak tahu siapa adiknya. Tiba-tiba Sojin pun mimisan sama seperti ayah ibunya. Ternyata Yojin selama ini menaruh sesuatu dalam makanannya, yang mana efeknya menjadi penurut, mimisan, dan linglung. Pria itu membeberkan semuanya, bahwa dia adalah sekte penyembah anak. Dan Yena adalah anak yang terpilih yang nantinya akan menjadi tumbal. Syaratnya anak itu harus sempurna dan tidak boleh cacat. Anak Park pernah dijadikan tumbal, oleh karena itu tempo hari Park sangat bernafsu mengejar Yojin dengan penuh dendam. Park dibunuh oleh Yojin pada saat di parkiran, dan ruangan yang terkunci itu adalah ruangan di mana Yojin melakukan ritual. Akhirnya Sojin pun memberontak dan berkelahi dengan orang tersebut. Sojin pun akhirnya berhasil kabur dari sana dengan sempoyongan. Setelah sampai rumah, ternyata Sojin sudah ditunggu oleh polisi. Sojin pun mengatakan bahwa anaknya akan dijadikan tumbal, tetapi polisi itu malah marah. Ternyata polisi itu datang ke rumahnya karena laporan Yojin. Yojin melaporkan bahwa Sojin melakukan KDRT di rumah. Yojin pun menunjukkan rekaman CCTV. Dia memasang CCTV tanpa sepengetahuan Sojin. Sojin telah terjebak. Nah, ternyata CCTV itu dipasang atas perintah dari si dokter psikiater. Dokter itu ikut datang dan menyatakan bahwa Sojin mengalami sakit kejiwaan dan kecenderungan kekerasan semakin meningkat. Dengan bukti yang kuat, akhirnya Sojin pun ditangkap. Sojin memberontak. Dia mengatakan bahwa di punggung Yojin ada tato sekte. Agar tak dicurigai, Yojin langsung membuka bajunya. Akan tetapi polisi wanita langsung menutupinya, yang mana itu membuat tuduhan Sojin tak terbukti. Dan ternyata rupanya dokter yang selama ini melayani Sojin, dia adalah sekte penyembah anak. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Sojin diberikan kesempatan untuk mengobrol bersama dengan Yojin. Akhirnya Yojin menceritakan semuanya. Jadi, istri Sojin adalah wanita yang kesepian karena suaminya tidak ada waktu untuknya. Dia stres. Saat di taman, Yojin mendatanginya dan mengajak bergabung kepada sekte mereka. Istrinya pun setuju. Istrinya nampak bahagia saat di dalam sekte tersebut dan merasa bebannya berkurang. Suatu hari, Yojin mengatakan bahwa tumbal selanjutnya adalah anaknya. Tentu istrinya tidak setuju dan ia pun menolaknya. Pada saat di mobil, dia ingin menceritakan kepada Sojin, tetapi Sojin sedang stres karena pekerjaannya. Sojin keluar dari mobil, dan istrinya pun mengikutinya untuk mengatakan semuanya. Dan saat itulah istrinya ditabrak lari oleh mobil. Akhirnya Sojin berangkat menuju kantor polisi. Sojin menyuruh polisi untuk mengecek rekaman yang ada di mobil, tetapi polisi tidak menghiraukannya.
Karena takut Yena akan menjadi tumbal, akhirnya Sojin mengacau dan mengakibatkan mobil terguling. Dan Sojin pun berhasil kabur. Dia menyetop mobil yang sedang melintas, tetapi mobil itu berisikan anggota sekte. Sojin langsung diserang dan hampir mati. Akhirnya Sojin berhasil bertahan dan mengambil alih kemudi mobil. Dia langsung menuju tempat pemujaan. Sesampainya di pegunungan yang merupakan tempat pemujaan, ia langsung mencari anaknya. Ia melihat Yena sedang bersama dengan Eugene. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Yena pun ketakutan dan meminta dikembalikan ke ayahnya. Akan tetapi Eugene langsung menyerang Sojin dengan pisau kecil. Eugene akhirnya menceritakan tentang jati dirinya. Ternyata dia dulu adalah seorang anak yang terpilih. Dia sekarang mempunyai tugas untuk mencari tumbal. Jika misinya sudah tercapai, dia akan naik pangkat di sektenya. Perkelahian pun terjadi. Eugene mencoba menusuk Sojin. Untungnya Sojin berhasil mengelak dan menaruh pisau ke leher Eugene. Takut akan terbunuh, akhirnya Eugene mengaku kalau dia itu benar-benar adiknya dan mengatakan bahwa balon yang dipegang Sojin dulu adalah berwarna biru. Yang mana hal itu hanya diketahui oleh mereka berdua. Perkataan Eugene sontak membuat Sojin ngeblank lalu menjatuhkan pisaunya. Pisau pun akhirnya diambil oleh Eugene. Saat hendak menusuk Sojin, Eugene melihat Yena di tepi jurang. Eugene langsung lari mencoba menyelamatkan Yena. Karena anak yang ditumbalkan tidak boleh cacat. Yena menolak untuk ikut dengan Eugene. Sojin yang melihat hal itu langsung berlari menyelamatkan Yena. Saat itulah Eugene menusuk Sojin. Akan tetapi Sojin mengelak dengan cepat dan membuat Eugene terjatuh ke jurang. Sojin memegangi tangannya erat-erat. Eugene menangis dan memohon agar tidak melepaskan tangannya. Tiba-tiba Sojin tersadar bahwa balon yang dipegang dulu berwarna kuning, bukan biru. Sojin pun langsung melepaskan genggamannya dan Eugene pun tewas terjatuh ke jurang. Sekte sesat itu akhirnya dibongkar oleh kepolisian. Kehidupan Sojin dan keluarganya semakin membaik. Nah, di akhir film, masih ingat kan tentang rambut Eugene yang dites DNA-nya? Nah, sekarang hasilnya sudah keluar. Bukannya dibuka dan dibaca hasilnya, malah dihancurkan dong kertasnya. Dan sebenarnya Sojin itu masih gak yakin sih tentang warna balon saat adiknya dulu menghilang. Karena ingatan Sojin kacau gara-gara penyakit yang tak diketahuinya. Inti dari film ini sebenarnya dikembalikan oleh penonton sih. Lumayan bikin gemes. Pesan dari film ini adalah hati-hati kalau ada orang asing masuk ke kehidupan keluarga kalian. Jangan biarkan keluarga kalian diganggu oleh orang asing. Oke, mungkin cukup sekian review film kali ini. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.